Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semuanya di kesempatan siang hari ini. Kita dapat berjumpa kembali dalam acara Bincang Bersama Dais, dan di kesempatan siang hari ini masih bersama LPKB Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke baginda baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dan juga akan dipertemukan atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, di kesempatan siang hari ini di studio Radio Dais sudah berkedatangan bersama Bapak Nazar Nurdin MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas. Baik, sehat ya. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini di tengah-tengah kita untuk berbagi nih kaum muslim ya mengenai korupsi dalam Islam. Waduh, luar biasa tema kali ini ya. Apakah ada nih korupsi dalam Islam ya? Nanti ya insya Allah kita akan dengarkan bersama-sama. Dan untuk Anda nanti yang ingin bertanya di season kedua, silakan bisa menelepon live 6746352 atau di 082133670000. Baik, langsung saja kita alihkan ke Bapak Nazar Nurdin MSI. Monggo Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang berbahagia, siang hari ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang korupsi dalam Islam. Nah, kita tahu bahwa korupsi itu kan penyakit bangsa ini ya. Penyakit kejahatan yang dilakukan banyak orang, kejahatan yang itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, itu kan berbentuk tindak pidana, dan ini sesungguhnya Islam itu bagaimana sih memandang korupsi itu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pandangan konsep-konsep ajaran Islam tentang korupsi, saya akan mendefinisikan dulu korupsi dalam hukum kita biar nanti lebih terarah dan sebagainya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa korupsi, tindak pidana, kejahatan itu terus berkembang setiap waktu. Nah, kalau dulu kejahatan itu orang itu mengambil uang secara sembunyi-sembunyi, tapi kalau sekarang ada yang terbuka, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang lewat internet, ada sebagainya. Kejahatan terus berkembang setiap saat. Maka dari itu hukum pun harus bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Hukum yang dulu belum ada teknologi misalkan mengatur kejahatan dalam tindak pidana maya, maka hukum pun harus bisa menjawab itu semua. Nah, prinsip-prinsip dasar di dalam agama, prinsip-prinsip dasar dalam aturan bernegara itu sudah ada, tinggal kita mengembangkan saja. Baik, pembaca yang pendengar yang budiman, bahwa tindak pidana seperti korupsi itu bersifat terbuka. Nah, dan itu bisa disertai dengan kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, tindak pidana itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, bahkan sekarang kumpulan manusia atau badan hukum perusahaan. Nah, di dalam aturan kita di negara kita, undang-undang yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian dalam perkembangannya ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi awalnya dulu korupsi, ya, awal-awal setelah Krismon itu korupsi berkembang lagi itu, korupsi itu menjadi tindak pidana pencucian uang. Jadi uang hasil korupsi itu kemudian kalau disumbangkan kemana itu bisa ditindak sekalian. Nah, hukum kan terus berkembang seperti itu. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, sekarang bukan hanya orang yang dijerat, tapi bisa badan hukum. Badan hukum itu artinya kumpulan orang yang sudah yang mempunyai kekuatan di dalam hukum dalam bernegara. Nah, itu juga bisa dijerat. Contohnya ada banyak perusahaan yang sekarang
terjerat karena menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Nah, dalam aturan undang-undang korupsi sekali lagi itu menyangkut pada orang sama badan hukum. Kalau orang itu biasanya kalau dijerat itu hukumannya ada dua. Yang pertama adalah hukuman fisik atau badan, biasanya penjara ya biasanya. Atau yang kedua itu adalah denda uang. Bisa denda berupa denda uang berapa ratus juta atau berapa miliar, kan? Tergantung hakim yang untuk memutuskan, ataupun mengembalikan biaya kerugian negara. Jadi misalkan kalau ada orang korupsi, kerugiannya berapa? Nah, itu bisa ditimpakan kepada seorang tertentu untuk mengembalikan. Kalau tidak mampu untuk mengembalikan, maka uang ataupun harta kekayaan yang dimiliki akan disita oleh negara dan sebagainya. Nah, kemudian unsur-unsur korupsi seperti diketahui bahwa unsur korupsi itu ada bermacam-macam, baik orang ataupun perusahaan atau badan hukum sama. Yang pertama adalah unsur melawan hukum. Jadi bahasa hukum sama bahasa sosial berbeda. Nah, belum tentu bahasa sosial itu sama dengan bahasa hukum. Nah, tetapi konstruk peristiwanya adalah misalkan pertama adalah ada upaya melawan hukum, ada peristiwanya dulu. Kalau tidak ada peristiwa kan itu masih belum bisa ditindak. Tapi kalau sudah ada peristiwa korupsi, indikasi korupsi, nah itu bisa ditelusuri. Yang kedua adalah upaya unsur memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi. Jadi kalau seumpamanya korupsi itu tidak menguntungkan diri sendiri, tidak menguntungkan pribadi seseorang, bisa saja orang itu korupsi karena menguntungkan orang lain. Itu berat sekali hasilnya. Jadi saya misalkan korupsi itu bukan hanya diri sendiri, tapi menguntungkan orang lain pun juga korupsi. Misalkan ya ada dorongan keluarganya minta ini, berikan ini. Saya niatnya kami tidak untuk korupsi, tapi untuk membahagiakan keluarga misalkan. Itu bisa saja. Jadi niatan untuk yang lain. Kemudian yang ketiga ataupun untuk badan hukum. Faktanya banyak orang itu kemudian tersandera oleh sistem. Jadi sistem mendorong orang untuk berlaku korupsi. Jadi ini bahaya-bahaya yang sebenarnya itu masih bisa dicegah. Nah, unsur yang ketiga dari delik korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana atau prasarana. Nah, ini bisa dimaknai menjadi dua hal. Yang pertama itu biasanya dilakukan oleh orang yang punya kebijakan. Berarti kalau dalam hal ini penyelenggara negara ya, ASN ataupun siapapun yang berkaitan dengan penyelenggara negara, ataupun pihak ketiga swasta bisa juga. Kalau umumnya kalau ASN dan sebagainya kenanya pasal 2 ayat 1, tapi kalau swasta pihak ketiga pasal ketiga. Tapi masih ada juga nanti pasal-pasal yang lain, pasal 5, pasal 6, pasal 12, pasal penyuapan, pasal gratifikasi dan sebagainya. Nah, itu banyak hal sekali yang bisa dianukan. Kemudian unsur yang keempat yang terakhir adalah dapat atau berpotensi merugikan keuangan negara. Jadi belum sampai merugikan keuangan negara, itu sudah juga bisa dilakukan penindakan. Berpotensi, oh ini berpotensi rugi, loss dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan patokannya. Nah, kemudian di dalam Islam, nah apa sih dalam Islam itu korupsi? Nah, itu kan juga banyak. Dalam hukum kita ada korupsi, tindak pidana. Tapi dalam hukum pidana Islam terutama, apakah korupsi juga ada? Nah, sebagai mana tahu bahwa korupsi itu padanannya kalau dalam hukum Islam berbeda. Jadi kalau dalam hukum Islam itu sudah ada konsep-konsep yang jelas tentang tindak pidana kejahatan. Nah, kalau dalam istilahnya, kalau istilahnya kamus Al-Munawwir ya, itu korupsi artinya al-ikhtilas atau penggelapan harta negara. Al-ikhtilasu mal al-hukumati. Nah, banyak. Tetapi ada karena korupsi itu istilah baru di dalam dalam Islam, maka bentuknya bermacam-macam. Sama dengan korupsi kita, bentuknya bermacam-macam. Korupsi di undang-undang kita kan ada suap, ada gratifikasi,
ada korupsi sendiri, penyalahgunaan harta, kemudian ada macam-macam bentuknya. Nah, sama dengan hukum Islam. Hukum Islam juga tipologinya berbeda-beda. Kalau dianggap sebagai pencurian, apakah tepat? Misalkan, kalau dalam hukum Islam pencurian itu kan namanya sarikoh, mencuri barang milik orang pribadi, hak milik pribadi. Nah, kira-kira korupsi itu masuk di situ enggak? Ataupun misalkan perampokan, mengambil barang orang tanpa dengan paksaan. Nah, apakah korupsi itu juga masuk dengan paksaan? Kalau sumbernya itu sumber uang dari uang bersama uang rakyat, ataupun penyalahgunaan wewenang atau hulul, bahasa istilah hukum Islamnya hulul, penyalahgunaan wewenang. Atau juga yang ini juga macam-macam, suap, riswah, itu juga bagian dari dalam kategori Islam. Kemudian di dalam kita juga ada istilah penyuapan. Ada juga namanya khianat, ya. Jadi menyalahgunakan berkhianat. Ada juga mukhabaroh, eksploitasi secara tidak sah terhadap benda atau manusia. Ada juga kalau istilah pondok itu dulu namanya gosok. Gosok itu kalau sandal, pakai sandal nggak pinjam, nggak bilang, kita gosok. Jadi ada istilah juga korupsi itu menggunakan tapi tidak. Ada juga mengutil atau mencopet, ikhtilas dan sebagainya. Ada banyak sekali konsep-konsep dalam Islam yang bicara tentang korupsi. Nah, antara satu konsep dan konsep lain itu berbeda-beda. Ada yang konsep dengan pencurian, pengambilan harta milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Kalau terbuka kan bukan pencuri namanya, perampokan ya. Tapi kalau sembunyi itu artinya pencurian. Dan itu alasannya sudah ada dalam hukum kita. Nah, kemudian sekali lagi bahwa korupsi itu kalau disamakan dengan pencuri itu dalam Islam tidak tepat, ataupun disamakan dengan sarikoh juga kurang tepat. Disamakan dengan suap saja juga kurang tepat karena ada unsur-unsur korupsi lain yang ada di sana. Nah, maka dari itu korupsi itu perlu dilihat secara spesifik kejahatan apa yang dilakukan. Oh, ini suap. Oh, kalau penyuapan berarti korupsinya ikutnya masuk ini. Kalau penyalahgunaan wewenang misalkan memberikan memo yang tidak benar untuk apa, maka itu masuknya adalah gulul dan sebagainya. Nah, itu macam-macam. Kemudian korupsi juga dipersamakan dengan riswah atau suap karena berkaitan dengan jabatan yang tidak berkaitan dengan jabatan. Riswah ya, suap penyuap kan banyak dalam kita. Misalkan kalau ada razia sepeda motor misalkan, ada banyak masyarakat kemudian ditilang, di situ orang itu membayar. Sesungguhnya membayar itu adalah bagian dari tindakan yang kurang tepat. Sesungguhnya kalau ditilang maka berkewajiban untuk melakukan sidang pelanggaran dan membayar biaya tilang itu kepada negara. Tapi kalau tilang itu kemudian tidak masuk ke negara, masuk ke orang, itu berarti ada kesalahan dalam prosesnya. Satu. Nah, tentu ini korupsi itu butuh dukungan semua pihak, bukan kemudian yang didorong hanya penyelenggara negara saja. Tidak, masyarakat juga harus didorong untuk memahami ini. Kadang-kadang bahwa kejahatan itu bisa terjalin karena dua sisi, dua orang yang bersetujuan. Maka dari itu sosialisasi ataupun penyuluhan untuk bagaimana agar tidak bersikap politik itu hanya semuanya. Dan korupsi itu, kata Pramudia Anantatur, sastrawan dari Blora, bahwa korupsi itu dari perbuatan yang kecil-kecil. Oh, ini nggak apa-apa, dan diteruskan menjadi yang besar, dan itu nanti memuncak menjadi bola salju dan menjadi besar dan sebagainya. Maka dari itu korupsi seyogyanya dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Jangan melakukan korupsi yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil nanti sudah menjadi kebiasaan, nanti bisa berubah menjadi yang besar. Tidak mungkin orang kan kemudian langsung berani mengkorupsi uang yang besar tanpa didahului dengan yang kecil-kecil. Biasanya kan jarang sekali orang berani gitu. Tapi dari proses yang kecil-kecil itu sudah biasa, kemudian menjadi yang besar. Nah, pelajaran penting bahwa
kita harus memulai untuk itu, dan itu harus dukungan semua pihak, dukungan dari masyarakat sendiri, dukungan dari ASN, dukungan dari tokoh agama, dukungan dari siapapun yang ini bahwa ini kita benar-benar menjalankan syariat dan sebagainya. Kemudian, nah ini siapa yang di dalam hukum agama dapat dimintakan pertanggungjawaban? Biasanya kan kalau di dalam hukum sipil kita, orang yang dimintai tanggung jawab itu adalah orang yang sudah berumur di atas 17 tahun, dia sadar, dia atas kehendak sendiri, dia telah melakukan kejahatan itu dan dia mengakui kadang-kadang. Tapi dalam Islam bagaimana? Nah, dalam Islam berbeda dengan konsep hukum tadi, hukum positif. Dalam Islam secara umum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu adalah orang yang berakal atau al-aqil. Bagaimana dengan orang gila? Bagaimana dengan orang tidur? Kan dia tidak dikenakan hukum. Orang tidur, orang lupa, orang majnun, misalkan orang tidak punya akal, itu tidak kena hukum. Misalkan kalau orang gila, orang majnun kemudian memukul Anda membalas berarti yang salah Anda. Itu ya kira-kira ya. Orang majnun itu kan dalam hukum Islam tidak dikenakan pidana. Maka dari itu banyak kan kadang-kadang kalau kena pidana kemudian orang itu pura-pura gila dan sebagainya biar nggak kena hukum. Itu kan kadang orang-orang bisa bermain di situ. Nah ini juga penting agar kita tahu. Yang kedua adalah cukup umur atau dewasa. Nah dalam hukum kita, dalam hukum Islam, jadi anak-anak tidak dikenai hukum. Tapi yang dikenai hukum adalah orang dewasa, orang yang punya akal, orang yang punya kemampuan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, kalau istilahnya orang Jawa itu sunat itu kalau yang laki-laki itu bagian dari bahwa anak itu sudah mulai berakal. Jadi ini nanti bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka dari itu kalau istilah-istilah yang kira-kira itu maka perlu dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau anak-anak melakukan kesalahan dalam hukum kita kan dimintakan pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Misalkan kalau anaknya melempar rumah orang lain kemudian kakinya pecah dan sebagainya, kan dimintakan ke orang tuanya, bukan ke anaknya. Anaknya kan masih tidak kena hukum. Yang ketiga itu berpikir secara sehat mumayyiz. Sekali lagi bahwa itu atas kehendak sendiri, dia melakukan itu bukan dengan paksaan, bukan dengan misalkan paksaan kemudian dorongan orang lain dan sebagainya, atas kehendak sendiri. Berpikir sehat, kemudian mengetahui aturan. Nah ini juga banyak kadang-kadang di dalam hukum kita, hukum sipil kita, hukum positif, orang itu dianggap sama di depan hukum. Misalkan bahwa saya itu enggak, misalkan ada alasan saya itu enggak tahu kok bahwa saya itu korupsi dan sebagainya, saya itu telah melakukan kejahatan ini, saya enggak tahu aturan ini. Banyak kan kadang-kadang gitu. Hukum kita kan enggak peduli bahwa kamu tahu atau enggak. Kalau kamu salah, kalau kamu melanggar ini, ya akan dihukum di hukum kita. Tapi perbandingannya dalam hukum Islam, hukum Islam itu tidak, kalau kamu tidak tahu aturan, maka kamu juga bisa lepas dari hukum. Maaf saya nggak tahu aturan itu, maaf, misalkan ya dikasih tahu besok ada rapat jam 8 pagi misalkan, ada undangan, tapi kamu kok nggak tahu undangan itu, maka di dalam hukum maka kamu bebas dari taksir atau apa. Tapi kalau dalam hukum sipil kita sudah kasih undangan, bahwa kamu tahu nggak tahu kan, bahwa kita sudah ngasih undangan, masalahnya bukan di saya, tapi masalahnya di kamu kan gitu. Nah hukum Islam mentolerir ini, ada namanya mengetahui aturan atau fahkum. Kalau yang ketiga, yang terakhir adalah atas kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri artinya dia sadar penuh atas tindakan yang dilakukan. Nah ini macam-macam. Jadi kalau seseorang memenuhi 5 kriteria itu, maka dia bisa
dijatuhi, bisa dia bisa diusut secara hukum dan sebagainya. Nah, tentu dan sebagainya macam-macam. Nah, lalu bagaimana dengan hukumannya dalam Islam? Kalau disamakan dengan pencuri sariko, hukumannya adalah potong tangan. Nah, di sini bukan dimaksud dengan potong tangan ini secara harfiah potong tangan, maka dia harus menggunakan ini. Nah, di dalam hukum negara kita, hukuman pencuri itu apa? Misalkan di penjara misalkan, atau diasingkan misalkan, macam-macam, atau yang didenda atau macam-macam. Jadi dalam sesuai dengan aturan hukum kita kira-kira kalau disamakan dengan ini. Tetapi kalau disamakan dengan perampokan, sudah mencuri kemudian melakukan tindakan kejahatan yang lain, maka hukumnya juga akan berbeda. Misalkan ya, uang hasil korupsi kemudian dimasukkan di dalam perusahaan itu dibuat lagi, muter lagi untuk buat kejahatan lagi dan sebagainya. Itu kan muter berkeliling, dan hukum itu semakin banyak. Nah, banyak macam soal korupsi ini yang bisa didiskusikan terkait dengan ini. Jadi pelajaran pentingnya bahwa kita berusaha agar menjauhi hal-hal yang kecil ini, agar tidak menjadi kebiasaan. Seperti tadi misalkan membayar yang bukan jalurnya misalkan, itu kan bagian dari hal yang kecil-kecil. Kalau itu dilaksanakan, bisa saja itu menjadi hal besar di kemudian hari. Pungli dan sebagainya, kalau kita ikut memberikan pungli misalkan kepada orang yang tidak berhak misalkan, itu kan juga kita mendorong lahirnya korupsi. Maka dari itu bersama-sama yang didorong itu bukan hanya aparatur sipil saja, tetapi masyarakat juga harus didorong. Jadi bersama-sama kita menjaga etika, menjaga marwah, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Itu kira-kira yang baik, luar biasa bersama Bapak Nazarnuddin MSI ya. Tadi dijelaskan begitu ada tentang korupsi dalam Islam sendiri itu ya. Tadi bisa didengarkan, dan tentu saja banyak sekali yang harus kita pahami kaum muslim ya, bahwasanya korupsi ini sendiri juga tidak dibenarkan ataupun dilarang ya, dan ini menjadikan kita semakin harus berhati-hati dan kita untuk memulai dari hal yang kecil agar tidak terjadi sesuatu yang besar nantinya. Oke, untuk Anda nanti bisa untuk bertanya, bisa melalui phone live di 6746352 atau di 082133670000. Sebelum break ini ya Bapak, ada pertanyaan dari saya ya, mungkin mengenai korupsi tadi ya, dan seumpama nih Pak, jadi ketika masyarakat awam ya banyak sekali yang menduga-duga bahkan suudzon kepada pemerintah itu sendiri dengan kondisi ataupun situasi yang seperti ini, banyak yang membutuhkan. Nah, kira-kira ada mungkin contoh ada seseorang yang bisa untuk ada peluang korupsi dan kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan, itu kira-kira bagaimana itu? Nah, ini perlu perlu keahlian khusus misalkan ya. Dalam program bantuan sosial sekarang ini kan musim pandemi, musim orang itu banyak yang di PHK, orang yang banyak kesulitan dan sebagainya, usaha pun kadang-kadang kan dulu omsetnya berapa sekarang jadi 50% dan sebagainya, kan banyak PHK dan sebagainya. Muncullah bantuan-bantuan sosial dan sebagainya, muncullah kemudian kredit lunak dan sebagainya, macam-macamnya dan sebagainya. Nah, ketika dalam prosesnya misalkan dalam proses bantuan itu kemudian ada potongan misalkan, nah itu bagian dari bagian dari korupsi. Jadi misalkan kalau ada bantuan sekarang untuk baik itu bantuan modal, bantuan bantuan non tunai sekarang istilahnya itu, kalau ada potongan bila saja dilaporkan. Kalau potongannya kecil-kecil ya dia dilaporkan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kalau kita menyadari itu. Nah, sekali lagi bahwa kalau Anda misalkan, kalau kita semua tahu bahwa bantuan itu yang diberikan itu kemudian dipotong, kita diam saja, berarti kita ikut membiarkan kejahatan itu terjadi. Kalau istilah
Kalau istilahnya orang-orang Jawa kan kadang-kadang ya wis yang penting kita dapat, dia dapat. Kadang-kadang. Tapi kan dalam hukum agama kan nggak bisa begitu. Iya. Kalau ada hukum agama, kalau ada yang hal yang kayak itu ya jangan didiamkan. Artinya dimintakan mengapa kok ini dipotong, mengapa ini kok harusnya kita dapat 600.000 misalkan, kita dapatnya kok 400, 200-nya kok 400. Kalau misalkan kalau buat ini buat yang mengurus dan sebagainya, dasarnya apa misalkan, haknya apa. Kalau oke lah kalau pengurus, kalau sudah kembali ke orangnya, baru orangnya mau mengasih kan beda lagi konteks. Tapi kalau sudah dipotong dari awal itu berbeda. Nah, konteks hukum itulah yang kira-kira kita bisa pahami, kita bisa mendorong masyarakat untuk memahami itu, bagaimana masyarakat untuk didorong untuk ikut beserta mencegah korupsi. Baik. Oke, untuk bantuan itu sendiri, Pak, coba ketika kita kembali lagi mengenai ada seseorang yang berkorupsi ya, dan kemudian karena tidak ingin menanggungnya sendiri, kemudian disalurkan dengan iming-iming ini dari bantuan pemerintah. Apakah dari bantuan tersebut orang yang menerima bisa untuk ditindak pidana juga? Oke. Oh, ini ya maksudnya ya, iya. Ketika ada korupsi anggaran kemudian disalurkan misalkan untuk bantuan, iya. Penterian tempat ibadah misalkan, iya. Apakah itu juga bisa dijadikan biasanya yang dalam hukum kita yang kena adalah orang yang korupsi, yang memberikan bantuan. Bagaimana hukum menerima bantuan uang dari hasil korupsi? Iya. Kira-kira tentu ulama-ulama sudah banyak yang membahas itu. Nah, tentu kan kita nggak mungkin tanya bahwa Pak ini uangnya hasil korupsi atau tidak. Kita sebagai masyarakat husnudzon tetap harus husnudzon kepada orang yang memberi. Oh, ini uangnya tadi hasilnya bagus, maka kita tasarrufkan. Kalau kemudian tahu bahwa uang itu tidak pidana, ya dikembalikan. Kalau itu tahu. Tapi kalau tidak, kita husnudzon saja bahwa uang ini adalah uang sedekah yang baik, uang yang baik. Ya, tapi kadang-kadang juga dalam hukum kita itu kadang-kadang orang yang menerima ditransfer, disalurkan itu ikut diperiksa, kadang-kadang diperiksa. Kalau dia memang nggak tahu, ya udah terlepas dari hukum itu dalam hukum sipil kita. Tapi dalam hukum Islam orangnya kalau nggak tahu kan tadi ada hukum namanya fahmu mukhalafah. Kalau dia tidak tahu dikasih orang kan sifatnya kita harus berhusnuzon kepada orang yang memberi. Nah, itu Mas kira-kira yang bisa kita pahami. Oke, luar biasa. Untuk Anda nanti kaum muslim ya, kita masih membahas mengenai korupsi dalam Islam sendiri kaum muslim ya, sudah dijelaskan. Dan mungkin bagi Anda nanti yang ingin bertanya, silakan bisa melepon live 6746352 atau di 082133670000.
Sahabat, apa yang sahabat rasakan setelah sahabat pulang kerja? Lelah, lapar, badan pegal, mata ngantuk, dan mungkin juga ada perasaan lain yang dirasakan, mulai dari kesal dengan bos atau juga dengan teman sekerja yang sifatnya selalu menyebalkan. Lantas bagaimana dengan pahala yang kita dapatkan, sahabat? Kalau tiap pulang kerja hanya ini yang kita dapatkan, padahal kita bekerja sudah sangat lelah dari pagi sampai sore, dan bahkan ada yang sampai malam. Dalam hadis riwayat Tabrani dan Muslim, kita diingatkan, barang siapa merasa penat di waktu petang karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka pada saat ia pulang di waktu petang, dia akan diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani dan Muslim. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka yang melaksanakan kerja dengan cemerlang dan baik. Ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan sedikit, bahkan diberikan keampunan dosa. Sekiranya kita melakukan kerja dengan baik, kepenatan dan kelelahan bekerja sudah tentu berdasarkan kesulitan sewaktu melaksanakan pekerjaan. Maka niat ikhlas diberikan pengiktirafan dengan pahala dan keampunan yang Allah berikan. Hikmah dari hadis ini memberikan motivasi diri kepada kita agar bekerja dengan baik untuk melakukan yang terbaik dalam apapun pekerjaan yang dilakukan, bukan sekedar untuk mendapat gaji dan pangkat saja, walaupun itu memang penting. Karena kerja di sisi Allah dinilai sebagai ibadah juga. Ibadah-ibadah dalam waktu kerja inilah yang kita harapkan dapat membantu kita sebagai bantuan kepada ibadah-ibadah khusus yang sedikit kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kaum muslimin dengan mengunduh aplikasi Dais Play pada Android Anda, serta kunjungi pula streamingnya di www.dais1079fm.com. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada.
Cik. Kembali di 107,9 FM Radio Dais, dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada kaum muslim mendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini ya, masih bersama LPKBAI, bersama Bapak Nazar Nurdin MSI dengan tema korupsi dalam Islam itu sendiri kaum muslim. Tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa Ronto, dan juga mungkin kita ada yang masih bertanya untuk Anda kaum muslim, boleh dibuka 6746352 atau di 082133670000. Baik, kita sapa dari Mas Maksum nih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Mau bertanya mengenai istirahat pulang kerja tapi belum waktunya, apakah itu termasuk korupsi waktu tuh? Mangga. Baik, terima kasih pendengar radio dakwah Islam yang berbahagia, bahwa kita disuruh korupsi melakukan hal-hal yang dari sepertinya kecil, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi dari hal yang sebenarnya sederhana. Tetapi dalam hukum sipil kita, bahwa korupsi itu yang bisa ditindak sementara yang bersifat uang, bersifat kebendaan duniawi. Kalau dia merugikan keuangan negara bertindak. Tapi sesungguhnya dalam hukum agama, korupsi itu bisa berbagai macam cara. Ya misalkan ya, kalau saya istirahat pulang duluan, dalam hukum negara kita nggak akan kena bahwa itu melanggar pidana, tapi mungkin melanggar etika biasa, etika pulang duluan dan sebagainya. Tapi dalam hukum agama bagaimana? Tentu kalau dalam batas hal wajar itu dimaklumi. Tetapi kalau sudah sampai itu melanggar pekerjaan, melalaikan banyak orang, justru akan bersifat madzurat kepada yang lain. Sebaiknya kalau itu sudah disepakati bersama, sudah perjanjian bersama, sebaiknya ya tidak dihindari sebaiknya. Oke, jadi korupsi itu juga merupakan salah satunya dari yang kecil, yaitu korupsi waktu ya. Ketika kerja dibuat 8 jam kerja, ternyata malah pulang sebelum waktunya ya. Itu juga merupakan sesuatu korupsi yang kecil dan sebaiknya dihindari gitu. Dan ini Pak, mengenai sekarang ini ya, banyak sekali para pejabat ya, mohon maaf ini ya, mungkin para orang yang mempunyai jabatan lah. Jadi semakin banyak uang ya, maka semakin ringan untuk hukumannya. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak ini? Oke, terima kasih. Tentu ini tergantung perspektifnya. Apakah hukuman itu didasarkan kepada jumlah kerugian negara atau efek yang ditimbulkan itu jauh lebih besar? Perlu dianalisis satu persatu. Tidak bisa kemudian kasus korupsi satu orang kemudian disamakan dengan orang lain. Tetapi bahwa hukum kita itu sudah ada aturan dasarnya. Kalau ada korupsi dari penyalahgunaan keuangan negara dari ini sampai ini, maka hukumannya adalah ini. Tapi kalau korupsi dalam masa bencana, masa paceklik, misalkan dalam pasal sekarang ini, masa pandemi, di mana negara lagi susah, kemudian rakyatnya juga susah, kemudian korupsi bermacam-macam, itu bisa maksimal tuntutan pidananya. Bahkan di dalam undang-undang kita pasal 2 ayat 2 ya, undang-undang tahun nomor 31 tahun 1999 itu bisa sampai pidana mati. Apakah sudah pernah dilakukan? Tentunya sudah pernah, tapi hukumannya belum ya. Nah, tapi ini juga perlu, itu kan melihatnya bukan dari nominal uangnya, tapi dari efek yang ditimbulkan. Efeknya lagi paceklik, efeknya lagi pandemi dan sebagainya. Tapi kalau orang itu masih tega untuk korupsi dan sebagainya, itu kan kadang-kadang kan, atau korupsi dalam dana bencana misalkan, dana sesungguhnya ya untuk membantu orang-orang tertimpa musibah. Orang kebanjiran butuh tempat tinggal, orang kebakaran butuh tempat untuk membangun rumah lagi, orang butuh ya kan bencana, kan kita tahu sendiri kalau orang bencana kan butuh bantuan orang banyak. Tapi kalau bantuan itu sudah dihilangkan, terus orang itu mau makan apa kan? Kalau bantuan seperti itu, nah hal-hal itu dalam aturan kita sudah ada. Tapi dalam Islam sangat dilarang bahwa kita memakan yang bukan haknya. Nah, kita harusnya kan kita mengambil hak kita, tapi bukan hak orang lain kemudian kita ambil, kan kita
gitu kan. Baik, oke. Mengenai korupsi tadi Bapak ya, disampaikan bahwasanya sesuai dengan mudarat yang akan ambil ketika setelah korupsi tadi. Mungkin banyak sekali yang sekarang lagi viral ataupun yang dulu-dulu sudah viral gitu Bapak ya. Mungkin dengan seseorang yang sampai mencuri daun atau apa itu sampai kayak gitu ya, banyak sekali ya mungkin ya. Dan malah yang besar-besar itu justru malah ya dihukum pidana cuma hukumannya ringan. Nah, itu kira-kira bagaimana itu? Oke, kalau ini sudah masuk teknis, masuk di teknis penyelenggaraan, bahwa konsep itu seperti ini, pelaksanaannya seperti ini. Apakah yang salah itu konsepnya kira-kira? Nah, itu kan kadang-kadang kita berpikir bahwa oh ini yang salah itu yang salah aturannya. Padahal itu kan yang salah bukan aturannya tapi pelaksanaannya, berarti orangnya. Konsepnya sudah benar. Kalau ada pelanggaran pencurian apapun, maka ditindak. Itu konsepnya sudah ada. Itu hukum tertulisnya istilahnya. Oh, ada panduan tertulisnya. Semua apakah dilaksanakan atau tidak, panduan tertulisnya itu terserah dengan pihak pelaksana. Dalam hal ini aparat penegak hukum. Bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa pengadilan, hakim, ataupun yang terakhir lembaga pemasyarakatan. Nah, kemudian dalam kasus misalkan seorang nenek-nenek mencuri daun kakao misalkan, atau kakek-kakek mencuri pohon pisang, atau kasus apa lagi misalkan, banyak hal kasus-kasus yang itu menyangkut orang-orang miskin, orang-orang kalangan menengah ke bawah misalkan, melakukan pencurian melawan korporasi besar misalkan. Kan banyak hal kayak gitu. Kemudian tapi faktanya apa? Apakah dia mencuri, mengambil yang bukan haknya? Iya kan? Kira-kira kan, apakah dia mengambil yang haknya? Kan itu apa namanya, misalkan pohon mangga jatuh, kita ambil misalkan. Kalau kita mengambil itu, apakah kita sudah izin dulu kepada pemiliknya? Kan sama kan dalam hukum Islam, meskipun itu apa yang bukan milik kita, itu sejujurnya ya, kalau kita mau mengambil harus bilang kepada pemiliknya. Itu menghargai hak milik. Sama juga dengan mengambil kakao atau apa. Kalau mengambil, hukum formalnya memang mengambil. Nah, maka dari itu terkait dengan hukuman tergantung kebijaksanaan dari hakim. Maka dari itu, sudah hukumannya ini dalam hal kemampuan orang ini, butuh kebutuhan dan sebagainya, maka itu kembali ke hakim. Tapi dalam konsep dasarnya, mengapa kok ini harus dibawa ke meja hukum dan sebagainya, karena ini sudah memenuhi syarat-syarat formil. Aturannya ini sudah, orangnya sudah ada, ini sudah ada dan sebagainya. Jadi bukti juga sudah ada semuanya. Itu kembali ke hakim untuk mempersilahkan bagaimana hukumannya seperti apa. Bisa dihukum percobaan. Hukum percobaan itu artinya belum dihukum, tapi dihukum tapi dalam masa percobaan. Jangan sampai mencuri lagi dalam hal itu. Itu kan agar untuk menjamin kepastian masyarakat dan sebagainya. Oke, mengenai tadi ya, hukum-hukum antara orang yang mungkin lemah dan juga orang yang mempunyai sesuatu yang mungkin tak bisa kita hitung lah Bapak. Jadi dengan semua itu ya, mungkin rencana ataupun undang-undang sudah tersusun semuanya mengenai hukuman itu tersebut ya, atau mengambil sesuatu yang tidak menjadi hak miliknya. Nah, dalam artian maaf nih, berarti semua aturan itu tidak ada gunanya Bapak ketika nggak kita lakukan atau kita lempar kepada hukum. Bukan, semua penegak hukum bekerja menggunakan aturan. Aturannya sudah ada. Tentu aturannya masih akan terus berkembang. Kalau masalah kesehatan ini kan terus berkembang, maka aturan juga berkembang. Aturan tentang korupsi itu sudah ada dalam Undang-Undang 31 tahun 99 dan Undang-Undang pencucian uang, itu sudah ada. Nah, hakim bekerjanya di situ. Nah, kalau kasus tadi, kasus nenek-nenek tadi, itu kan bukan menggunakan undang korupsi, tapi Undang-Undang KUHP 363 dengan pencurian dan sebagainya. Itu kan menggunakan itu. Dalil aturannya sudah ada, tinggal pelaksanaannya aja. UHAP-nya bagaimana dan sebagainya. Nah, misalkan tadi ya, pertanyaan tadi menyambung yang sebelumnya tadi, mengapa orang-orang yang berduit misalkan punya uang banyak, hukumannya ringan, kemudian yang orang nggak punya uang kemudian hukumannya rendah. Semestinya hukum tidak bersifat seperti itu. Hukum itu melanggar siapa yang menindak, siapa yang melanggar. Entah itu orang
punya uang, entah itu nggak punya uang, entah itu apalagi, pokoknya mendak semua disamaratakan, semua disamaratakan. Itu dalam hukum sipil kita. Hukum Islam juga sama kan? Yang dibedakan kan antara kita laki-laki, perempuan, orang kaya, miskin, tidak ada pembedaan. Yang dibedakan cuma takwa kita kepada Allah. Cepat baca ketakwaan maka itu yang akan dia. Tapi gini ya Pak, mengenai hukuman tadi ya, di masyarakat awam sendiri ini sekarang ini ya banyak yang suudzon pada pemerintah ini. Jadi bagaimana cara untuk setidaknya meminimalisir ya agar masyarakat itu bahwasanya ternyata pemerintah itu juga menegakkan keadilan seperti itu. Bagaimana itu? Nah gini, kita harus husnudzon terhadap seseorang. Kita berpikirnya harus husnudzon bahwa pemerintah itu telah bekerja sebaik-baiknya. Misalkan ya, kalau kita tahu bahwa itu ada indikasi kejahatan, maka sikap kita adalah melaporkan kepada pemerintah. Itu satu tugas dari negara. Berarti ada kontribusi dari masyarakat, kemudian membantu negara melaporkan. Biarkan negara yang bertindak, biarkan negara yang mengurusi itu semua. Tetapi kalau kemudian negara tidak bertindak karena masalahnya semakin terus banyak terus dan sebagainya, maka tugasnya adalah tugas tokoh agama, tugas tokoh masyarakat untuk memberitahu agar berhenti melakukan kejahatan seperti itu, berhenti untuk melakukan hal-hal yang tipu. Kalau semuanya dari negara itu tidak mampu, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kita itu tidak mampu, maka tugas kita yang terakhir adalah asukut, mendiamkan saja. Mendiamkan bisa diartikan mengucilkan, bisa diartikan yang macam-macam. Nah ini juga penting. Konsep Islam ini kan banyak. Konsep konsep kembali ke negara lewat tangan kekuatan negara, tangan tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh kita. Kalau itu sudah dibiarkan aja. Dibiarkan maksudnya dikucilkan, itu kan hukum sosial yang berlaku untuk masyarakat. Oke, kita sapa nih untuk Anda semuanya, kaum muslim, silakan di 6746352 yang bertanya mengenai tema korupsi dalam Islam bersama Bapak Nazar Nuruddin MSI, atau di 0821333670.000. Kita ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Mau bertanya mengenai hukuman korupsi yang tentu saja di pemerintahan kita ini semakin merajalela ya, dan apalagi tidak memikirkan situasi dan juga kondisi. Nah, hukuman paling berat kira-kira apa nih Mbak? Dan apakah sudah diterapkan? Banyak sekali yang menginginkan hukuman mati itu. Monggo. Oke, tentu perlu diketahui bahwa kejahatan itu dari dulu itu sudah ada. Jadi bukan hanya kejahatan itu baru sekarang ada, enggak. Jadi kejahatan dari dulu dari zamannya Nabi, zamannya Khulafaur Rasyidin, zaman kita, zaman Pak Harto, zamannya Pak Gus Dur, zaman sekarang masih ada dan akan selalu ada karena itu bagian dari kehidupan manusia. Hukum alam ya. Hukum alam. Jadi itu bagian dari kehidupan manusia. Tinggal bagaimana cara kita mengelola bahwa masyarakat itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menodai, yang merugikan masyarakat banyak. Korupsi salah satunya adalah merugikan masyarakat banyak. Nah, misalkan kalau korupsi itu hukumannya pantasnya seperti apa? Sekali lagi menurut saya aturan agama sudah jelas, sudah ada bahwa ada rambu-rambu larangan. Ini artinya bahwa kita dituntut untuk menghindari ini semua, jangan melakukan. Kalau dituntut untuk menghindar kan jangan sampai melakukan kan, menghindari aja. Mendekati aja jangan, tapi melakukan itu tentu kan yang lebih besar juga muncul. Nah, di dalam hukum itu, dalam sejarahnya, saya baca sejarahnya, apakah hukuman yang paling berat? Hukuman pencuri misalkan. Kalau korupsi kan berbagai macam. Ada korupsi, ada pencurian, ada sarikoh, sama sarikoh ya, ada giswah, suap dan sebagainya. Tapi dalam sejarah Islam, saya lanjutkan, dalam bukunya Hashim Kamali dari ulama Malaysia bilang bahwa zaman Umar bin Khattab, ulama kedua, khalifah kedua pengganti Nabi, Khulafaur Rasyidin, pernah menyita properti artinya barang, rumah dan sebagainya dari para pejabatnya ya, yang didapatkan dari bantuan pihak lain. Artinya apa? Umar pernah
menyita harta miliknya, tempat tinggal, tanah, dan barang-barangnya, misal mobil, sapi, dan sebagainya, yang didapatkan dari bantuan pihak lain. Itu kan namanya gratifikasi, pernah ditarik. Kemudian hasil tarikan itu kemudian dibagi dan sebagian diserahkan ke Baitul Mal, atau sekarang ke kas negara, kembalikan ke kas negara. Itu pernah ada hukuman dari Umar. Kemudian dilanjutkan zamannya Abbasiyah. Abbasiyah itu khalifahnya Ja'far al-Mansur. Dia membentuk suatu lembaga namanya Dewan Al-Musadirin. Itu sama. Itu artinya menangani masalah-masalah pengambilan alihan, penyitaan. Jadi kalau pejabat-pejabatnya itu kemudian bersikap korup zaman-zaman dulu ya, kira-kira zaman sekarang mungkin berbeda banyak sekali ya. Itu juga sudah ada hukuman penyitaan juga dari dulu sudah ada. Nah, itu juga hukuman yang bukan hanya kepada pejabat tapi juga kepada pedagang, kepada kontraktor yang itu mengambil keuntungan yang tidak wajar. Misalkan harga beras normalnya adalah 10.000, tapi dijual 100.000, itu kan nggak normal. Nah, kadang-kadang itu orang mau beli kan dipaksa untuk itu. Nah, itu bisa pemerintah dalam hal itu dulu pernah menyita hasil dengan akumulasi hasil yang untung yang tidak proporsional itu juga tidak baik dalam agama kita. Kalau kita berdagang ya kita mengambil untung sewajarnya, oke, tapi jangan sampai untung kemudian menyengsarakan orang dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Oke. Baik, ini ada yang bertanya lagi nih Pak ya, mengenai suap mensuap ya. Dengan tilang menilang, ini tentu saja masyarakat lebih senang nih Pak ya, mengenai cepat selesai semua urusannya. Nah, bagaimana nih Pak menurut Bapak nih? Nah, ini kan sekali lagi bahwa korupsi itu butuh dorongan semua pihak. Jadi bukan hanya aparatur sipil negara yang dituntut untuk bersih, tapi dukungan dari masyarakat tidak. Semua itu pasti ada misalkan ya, kalau ada suap pasti ada yang menyuap. Yang menyuap itu siapa? Apa kebutuhannya, apa keuntungannya, mengapa dia harus menyuap? Sama halnya dengan kejadian misalkan ada pungli, ada yang macam-macam. Tentu hal ini kan secara aturan, secara hukum kita juga tidak dibolehkan, hukum Islam juga tidak bolehkan. Tapi kan orang itu kadang-kadang ya bisa sementing cepat, saya bisa sementing maka dari itu mencegah agar tidak itu ya kita dari awal harus menyiapkan bekal. Misalkan kalau kita mau perjalanan ke sebuah kota misalkan, ya udah SIM-nya diperhatikan, bayinya sudah halus atau belum, STNK sudah lengkap atau belum, pajaknya sudah dibayar atau belum. Kalau tidak ya berusahalah menjadi warga negara yang baik. Pasti kan petugas akan menindak orang itu yang melakukan pelanggaran. Tapi juga makanya itu kita harus berusaha menjadi warga negara yang baik. Kalau pajaknya belum dibayar ya dibayar, SIM-nya atau telat ya dibayar. Kalau di jalan ada masalah, yang bermasalah bukan Anda kira-kira. Jadi yang bermasalah adalah ketika di jalan, yang bermasalah adalah di luar kita. Berarti kita sudah dari hati terdalam sudah berusaha untuk menekan bahwa kita tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Oke, mungkin terakhir nih Bapak ya, untuk kesadaran buat para kaum muslim dimanapun berada, untuk setidaknya wala taqrabu korup gitu ya, mungkin bisa untuk diberikan sedikit buat kesadaran masyarakat kaum muslim dimanapun berada. Nah, Bapak Ibu semuanya, pendengar radio dakwah, Bapak sekali lagi bahwa kita dituntut untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan jahat. Apalagi melakukan. Wong mendekati saja tidak perlu. Ya wala taqrabu zina, janganlah kita mendekati zina. Kita mendekati saja jangan. Tapi apalagi melakukan. Tentu kan sudah double itu ya, sudah double ya. Jadi dalam agama kita apabila ada kejahatan ya kita seyogianya untuk tidak ikut terlibat. Tapi kalau ada kejahatan kita berusaha agar ikut menyelesaikannya secara bagus, ikut mencegahnya. Jadi mencegah fasad, mencegah keburukan itu utama dalam agama kita. Jadi misalkan kalau kita tahu bahwa ada suatu rumah misalkan kosong miliknya orang, bisa dikontrak orang untuk berbuat, misalnya membuat
membuat hal-hal yang dilarang misalkan membuat ekstasi atau membuat pil narkoba dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa itu rumah itu maka kita sejujurnya untuk melarang, makanya untuk melarang. Ya bisa dilaporkan, bisa dengan ucapan lisan dan sebagainya. Nah, itu sekali lagi itu butuh korupsi, itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya ASN, bukan hanya penegak hukum, tapi semua dari masyarakat, dari semua yang sadar untuk ini agar tidak melakukan korupsi secara bersama-sama, dan itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak ya atas kebersamaannya, dan semoga yang disampaikan di kesempatan siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya kaum muslim. Tentu saja kita harus untuk menghindari sesuatu yang kecil kalau tidak mau terjadi yang sesuatu yang besar ya. Dan sampai jumpa dengan kesempatan yang lebih berbahagia bersama Bapak Nazarudin MSI dalam tema korupsi dalam Islam. Barakallahu muwaffiq ila akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فشلتم أو تخليتم ندمتم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم ندمتم أو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد صلى الله عليه